Mystery reading yang akan mengejutkan dirimu. Jadi ini rahasia tentang dirimu atau hadiah-hadiah, kejutan-kejutan yang akan hadir dalam hidupmu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi yang namanya pick a card itu pilih kartu. Gunakan intuisi. Karena kalau kamu gunain intuisi, sama aja kamu terkoneksi dengan readingan ini. Jadi pembacaan atau pilihan kamu akan lebih tepat gitu. Jadi nanti pasti aku akan tetap menyisipkan pesan-pesan yang bermakna. Sometimes atau kadang-kadang pesan-pesannya itu mungkin ada yang secara harafiah atau ada yang metafora. Jadi proses dulu. Ada pilihan pertama, kedua, ketiga. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama diri sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, coba tarik nafas, tahan, hembuskan. Kamu bisa pause dulu videonya, olah nafas, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan sampai kamu relax, tenang. Bisa sambil memejamkan mata. Mungkin nanti saat kamu membuka mata kamu ada pilihan yang lebih menarik untuk dirimu. Oke, pilihan pertama ada nomor 1, The Magician. Pilihan kedua ada The High Priestess. Pilihan ketiga ada The Empress. Kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3. Kamu bisa pilih dengan angka juga 1, 2, atau 3. Pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Harap bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Kalau nanti aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Dan zodiak itu cuma sebagai pemanis aja sebenarnya, cuma sebagai bumbu aja, bukan penentu readingan. Dan ini adalah timeless reading, kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu nonton. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja, oke? Ini adalah kejutan atau rahasia yang akan hadir, yang akan mengejutkanmu. Pertama, ini konsepnya kayak keadilan sebenarnya. Istilahnya kayak kamu dari kemarin ngerasa kurang, gitu. Semesta ngasih kejutan. Ada sesuatu yang akan bikin kamu ngerasa lebih. Jadi, ini bisa dalam bentuk entah itu materi, kekhawatiran kamu kemarin, entah itu self-esteem, entah itu rasa kurang percaya diri, entah itu kurang cinta gitu. Jadi aspek-aspek hidup kamu yang kamu khawatirkan kemarin nanti akan ada hadiahnya gitu. Akan ada sesuatu yang jadi hadiah yang akhirnya ngebuat kamu lebih percaya diri gitu sama apa yang kamu punya. Justice ini ngomongin soal kejujuran. Jadi nanti ada kabar, berita, atau ada informasi yang datang tentang kebenaran gitu. Jadi kalau kamu nanya kebenaran apa, ini sesuatu yang memang dari kemarin kamu nggak tahu apa-apa gitu, atau bahkan ada sesuatu yang ditutupin dari kamu, nanti akan kebongkar semuanya. Jadi ini mungkin akan mengejutkan juga. Cuman dasarnya itu datang karena memang untuk balancing atau menyeimbangkan hidup dirimu ya. Karena kalau justice itu kejujuran hadir, memberikan keadilan untuk dirimu sendiri. Jadi akan menyeimbangkan hidup kamu sendiri. Peganglah prinsip yang kuat, peganglah moral yang kuat. Beberapa dari kalian mungkin ada job offer atau ada tawaran soal pekerjaan. Gunakan moral, gunakan prinsip dalam menentukan pilihan. Gitu. Pokoknya pilar kamu harus kuat. Kalau misalnya pilarnya nggak kuat, contoh misalnya ngambil keputusan berdasarkan kayak ikutin zaman, ikutin apa yang lagi hit sekarang gitu contohnya. Sama aja kayak ikut ombak yang terombang-ambing gitu lah. Jadi kamu tetap harus ngikutin alurnya dari semesta, tapi kamu punya pegangan hidup tetap gitu. Jadi apapun nanti yang datang, pilihlah yang sesuai sama apa yang menurut kamu benar gitu. Jujur sama diri sendiri. Jangan hanya ngikutin orang lain. Di sini ada energi Libra. Ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn.
Kalau aku lihat ini ngomongin soal kejelasan, semua jadi clear. Contoh dari kemarin, mata kamu minus ibaratkan, terus semesta ngasih kamu kacamata. Jadi kalau kamu nanya apa yang semesta berikan atau kejutan yang semesta kasih adalah kejelasan, sesuatu yang benar-benar clear. Sometimes, kadang-kadang hal yang benar itu mungkin tidak terlalu manis gitu. Jadi harus menelan semuanya gitu. Kita harus mampu untuk bisa siap dan kuat untuk menerima fakta. Kadang-kadang karena fakta tidak sesuai sama ekspektasi, but ternyata fakta itu yang kita butuhkan. Jadi acuannya atau pandangannya atau pola pikirnya arahin ke situ, ke hal yang positif gitu. Cuman overall kalau misteri yang akan hadir dan kejutan yang akan muncul tentang diri kamu adalah kenyataan tentang diri sendiri. Kebenaran, kepercayaan diri lebih akan meningkat lagi. Terus di sini kamu kayak punya bekal lah ibaratkan untuk bisa menghadapi apapun. Karena di sini punya kepintarannya. Jadi hidupnya bakal lebih balance lagi. And then di sini beberapa dari kalian akan manifestasi. Jadi mungkin ada yang mengucapkan sesuatu, berdoa gitu, atau sedang ibadah meminta sesuatu, nanti akan diwujudkan. Kalau kamu nanya spesifik apaan gitu yang kamu minta, itu tergantung. Ini karena kalau berdoa kan hubungin kamu sama Tuhan ya gitu. Apa dialog kemarin kamu sama Tuhan tuh apa gitu? Apa yang kamu minta, apa yang kamu harapkan? Oke. Di sini ada Ace of Star. Ini ngomongin soal materi. Jadi nanti hadiahnya dalam bentuk sesuatu atau seseorang. Jadi ada satu grup di sini yang spesifik tentang materi. Jadi mungkin akan dapat bonus. Beberapa dari kalian usaha kerja nanti income-nya ada yang double. Gitu kayak dapat bonus lah ibaratkan. Terus ada juga hadiah dalam bentuk materi, entah itu aset-aset atau investasi kamu kemarin ternyata yang kamu pikir kamu cuma dapat 15%, ternyata kamu dapat 50% gitu. Contoh. Jadi ini sesuatu yang memang bentuknya menguntungkan gitu untuk kantong kamu. Grup lainnya ini kehadiran seseorang. Karena kalau konsep material things atau konsep hal-hal yang materi itu bisa dipegang, disentuh, dilihat gitu. Jadi manusia pun, fisik manusia bisa disentuh, dipegang, dilihat. Jadi ada beberapa yang memang kehadiran seseorang. Nah, kehadiran seseorang atau kehadiran bonus ini seperti mencerahkan hidup sebenarnya. Jadi yang tadinya ngerasa gelap, kehidupannya jadi terang. Nah, saat terang ini kita akan ngelihat sesuatu dengan jelas gitu. Contoh misalnya dari kemarin kamu di dalam kegelapan memegang pisau gitu. Kamu nggak nyadar kamu megang mata pisau. Ternyata terus tiba-tiba lampunya nyala semua, baru nyadar, oke, ternyata yang dipegang tuh bukan pegangan pisaunya, tapi mata pisau gitu. Ternyata itu menyakiti gitu. Jadi akhirnya mampu untuk releasing atau melepaskan hal-hal yang menyakitkan. Jadi nanti akan diperjelas lagi apa yang benar, apa yang nggak benar gitu. Aku bakal lihat dari sini ya. Ada the Four of Wands. Yes, di sini ada yang ngebangun rumah, renovasi rumah. Kalau aku lihat juga ada yang tadi kontrak bisnis atau kontrak pekerjaan, ada punya pekerjaan baru atau misalnya masuk ke dalam satu perusahaan baru, bekerja sama seseorang. Lalu di sini mampu untuk meninggalkan tadi apa yang harusnya dilepas gitu. Jadi akhirnya diberikan kenyataan nih gitu, diberikan sesuatu yang jelas. Ini loh, ini clear loh, ini jelas banget, ini ternyata yang harus dirilis loh gitu. Jadi ini kebenaran tentang mungkin trauma-trauma diri sendiri gitu, rasa sakit diri sendiri, nanti mampu punya keberanian diri untuk bisa releasing, ngelepasin itu gitu. Walaupun sakit ya, kadang-kadang kita ngelepasin sesuatu yang kita anggap nyaman, tapi ternyata kenyamanan itu yang memenjarakan. Mau nggak mau ya udah mesti lepas, mesti lari dari situ gitu, atau mesti pergi jauh-jauh dari situ. So the Eight of Cups itu konsepnya kayak kita kayak siap-siap nih gitu, kita packing buat berangkat pergi gitu, ibaratkan ke tempat yang lebih baik lagi. Nah ini bisa secara harafiah ada yang pindah, karena ini juga bentuknya kan tadi kayak tempat
tinggal atau keadaan lingkungan tempat tinggal ya gitu. Ada secara harafiah yang diberikan kesempatan untuk bisa pindah lingkungan hidup yang mungkin kemarin menghadapi lingkungan toksik. Ada juga yang pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal. Beberapa dari kalian ada yang pindah negara juga gitu, ada yang pindah ke kota baru juga gitu. Ini kalau air mata yang menetes tuh konsepnya kayak konsep perpisahan lah, sama sesuatu yang harusnya kita rilis gitu, kita lepasin. Kita melepaskan itu bukan karena bukan karena sesuatu hal itu menyakiti aja sebenarnya. Kadang-kadang kita ngelepasin sesuatu untuk dapetin hal yang lebih lah, ibaratkan gitu. Contoh misalnya kamu punya kebiasaan yang biasa makan manis, contoh gitu. Ternyata sudah tidak boleh lagi gitu, udah harus dikurangin. Kan sedih tuh ya, biasanya makan manis bisa terus dikurangin, itu pasti akan ada momen-momen dimana kayak aduh aku pengen banget gitu, aku ngide banget makanan manis gitu. Itu pasti akan berat sekali untuk bisa ngelawan itu. Nah, nanti diberikan keberanian untuk itu. Ini metafora jadi konsepnya ya. Jadi ada sesuatu yang memang kamu tukar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Lalu yang aku lihat, ini ada yang engagement, ada yang menghadiri sebuah perayaan pertunangan, atau yang punya hubungan, punya pasangan. Hubungan ya, relationship itu sesuatu yang fake, sesuatu yang pasti. Jadi antara dua orang ini mengiyakan, oke, kita dalam satu hubungan nih, aku pasangan kamu, kamu pasangan aku, everybody knows, semua orang tahu gitu. Nah, untuk kalian yang berada di situasi tersebut, ini ada berlangsungnya komitmen gitu ke jenjang berikutnya kalau aku lihat, karena ngebangun fondasi baru untuk mempunyai lingkup hidup atau keluarga yang kamu bangun sendiri berdua gitu. Ini untuk kalian yang single, opsi banyak sekali di sini. Jadi coba, ada beberapa dari kalian mungkin diundang ke sebuah pesta atau perayaan. Nah, hadiri aja, karena di situ kemungkinan akan ketemu beberapa opsi. Lalu di sini ada Four of Swords. Jadi gini, kadang-kadang kita tuh harus mampu buat mengistirahatkan mental kita gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin problem di hidup manusia adalah pikiran manusia sendiri. Kalau misalnya nggak ada masalah, biasanya pikiran manusia akan ngebuat masalah gitu. Coba dihadapin itu. Saran dari aku, kadang-kadang saat manusia jenuh, itu akan create problem di pikirannya sendiri. Padahal nggak ada apa-apa nih gitu. Tapi nanti ada overthinking yang muncul, coba istirahatkan itu. Ini waktunya buat untuk sebenarnya relax ya. Saat ngambil keputusan harus relax. Jadi tentang diri kamu yang kamu nggak ketahui adalah kamu punya kemampuan untuk bisa mengistirahatkan mental kamu yang mungkin riwah itu. Gitu. Coba niatkan. Ini kalau aku lihat ada beberapa buku-buku yang harus selesaikan juga. Jadi kuncinya adalah menutup buku. Gitu. Untuk membangun lembaran baru. Untuk beberapa dari kalian ini harus lebih galak lagi sih sebenarnya dalam menutup bukunya gitu. Dan di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi mungkin di 1 bulan ke depan emotion kamu atau perasaan kamu kayak roller coaster, kayak naik turun gitu. Saran dari aku, prinsip moral pegangan hidup harus kuat agar tidak terombang-ambing sama perasaan sendiri. Ingat, perasaan itu datang dan pergi gitu. Nggak akan selamanya seperti itu gitu. Jadi kalau senang embracing, kalau ada perasaan sedih harus tahu sedihnya kenapa. Sedihnya berat, sedih ringan, sedih yang ngada-ngada, harus tahu apa itu agar bisa datang lalu pergi gitu. Oke? Dub, I release the need to know all the answer. Semakin kamu nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu getol untuk tahu tentang segala hal, semakin kamu melepaskan rasa ingin tahu, semakin kamu akan tahu. Itu bener banget. Semakin kayak udah tenang gitu, semakin kamu akan tahu. Jadi contoh misalnya kamu punya seseorang nih, kamu punya kecemasan, aduh dia kemana sih gitu.
kemana dia ngapain gitu. Semakin kamu redain rasa pengen taunya, semakin kamu akan tahu. Sama kayak pekerjaan, finansial gitu. Acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Jadi belajar untuk nerima. Tadi jangan ngoyo. Kalau ada sesuatu hal yang dikasih ke kamu, terima. Ada hal-hal yang gak bisa dirubah dalam hidup. Sifat manusia, watak manusia. Belajar aja untuk nerima itu. Jadi jangan memaksakan keadaan untuk sesuai sama apa yang kamu pengen. Belajar untuk nerima. Ada hal-hal dalam hidup ini yang gak bisa kita rubah. Nanti akan semakin tenang. Yang nggak kamu tahu tentang diri kamu punya keunikan, beda dari yang lain. Belajar untuk tidak mencoba untuk jadi orang lain, agar menghargai keunikan diri sendiri. Kalau kamu beda, emang kenapa? Ya udah, biarin aja gitu. Nggak perlu sama, nggak perlu copy orang lain, nggak perlu jadi kayak orang lain gitu. Nggak perlu memaksakan diri untuk masuk atau untuk sesuai sama apa yang sosial kita ekspektasikan gitu. Contoh misalnya gini, ada seseorang yang kulitnya glowing tapi nggak putih gitu, kuning langsat atau bahkan warna coklat, tapi glowing, tapi indah gitu, kulitnya sehat. Nggak usah maksain untuk jadi putih gitu. Malah kalau misalnya pakai pemutih jadi rugi. Itu bisa mempengaruhi hormon, bisa jadi ada kerusakan di sel-sel kulit gitu. Jadi kalau misalnya memang ada keunikan yang memang kamu punya gitu, dan itu malah jadi nilai plus untuk diri kamu, embracing itu gitu. Kalau misalnya nggak diterima, berarti sosialnya bukan untuk dirimu. Berarti orang-orang itu yang nggak terima, mereka bukan untuk dirimu gitu. Jadi itu contoh ya. Atau misalnya kamu adalah seseorang yang punya keunikan cara berpikir gitu. Kamu pengen jadi entrepreneur, sementara orang-orang sekitar kamu jadi karyawan gitu. Gak usah maksain diri jadi karyawan. Kalau kamu pengen jualan, ya jualan gitu. Jadi gak perlu untuk memaksakan diri jadi sama kayak orang lain. Gitu loh. Di sini loyalty atau kesetiaan harus ditingkatkan. Yang aku lihat di sini kamu punya sesuatu di dalam diri kamu yang mungkin ini harus kamu pegang ya sampai usia kamu tua gitu, sampai kapanpun, itu adalah kesetiaan. Itu nilai plus dirimu, dan itu yang akan ngebawa kamu sukses. Belajar untuk bisa menghargai orang-orang yang setia sama dirimu. Ada the hidden world, changing consciousness, awareness, extrasensory perception. Jadi nanti pola pikirnya akan berubah. Kalau misalnya ada sebuah pemahaman kita yang di-upgrade sama semesta, kayak kita ditambahin ilmu, adaptasi gitu, sama lingkungan atau cara kita melihat dunia yang berbeda ini. Full Moon Temple, celebration peak, transcendence moment. Nanti ada momen kayak turning point kehidupan, dimana nanti akan banyak mempertanyakan, aku udah bener belum ya, jalan aku udah bener belum ya. Nah itu adalah momentum dimana kamu sebenarnya kayak lagi dibisikin untuk ngambil jalan yang benar gitu. Dengerin kata hati. Karena di situ jiwa dan kata hati kamu ngarahin kamu ke sesuatu gitu. Fokusin ke sesuatu itu. Ada friendship yang akan hadir di sini, kayak dikasih hadiah sama semesta adalah orang-orang yang setia untuk dirimu ya. Selebrasi sama orang-orang yang setia. Pergi ke gunung, lihat tempat-tempat hijau untuk bisa grounding, nge-releasing hal-hal yang memberatkan diri kamu. Ibaratkan yang kamu pikul kemarin, coba kasih ke semesta. Energi hutan-hutan yang hijau-hijau akan sangat ngebantu buat kamu lebih stabil lagi, koneksi sama alam semesta, balance, fokus. Hal-hal yang kamu anggap berantakan nanti akan berada di tempat yang tepat, akan berada di susunan yang tepat. Ini kayak pesan dari semesta, udah gak usah khawatir, semuanya akan tersusun dengan sempurna gitu. Nanti kamu akan sering lihat angka 88. Itu coba di fokusin, kamu lagi pikirin apa. Clearing energi kamu, lakukan self-reflection. Refleksi kita bukan cuma saat kita ngaca atau berkontemplasi sendiri, tapi kadang-kadang kita juga ngeliat orang-orang sekitar kita gitu.
Coba kita temenan sama orang-orang kayak gimana, pahamin, terus juga belajar untuk bisa menjaga energimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa berpersonal reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share sama next reading. Bye! Halo my love. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Ini adalah mystery reading, rahasia tentang dirimu dan kejutan yang dikasih sama semesta. The Hermit. Sini ada energi Virgo, ada energi Taurus, ada energi Libra, ada energi Sagittarius, Leo, Aries. Kamu adalah seseorang yang strong banget. Jadi tentang diri kamu yang mungkin ada beberapa dari kalian mungkin udah tahu ya, kamu adalah orang yang kuat. Mungkin agak sedikit keras kepala. Cuman keras kepalamu adalah keras kepala yang bukan arogan gitu. Karena kamu punya rasa tahu gitu tentang diri kamu sendiri. Hargain pikiran kamu sendiri, hargain pendapat kamu sendiri dengan cara memilih situasi yang benar untuk diri kamu, memilih kesehatan mental, memilih kesehatan hubungan sama orang-orang sekitar, memilih hal-hal yang sehat untuk dirimu, dan hargain diri kamu untuk memilih teman-teman yang respect sama pikiran kamu sendiri, gitu. So overall di sini yang aku lihat sebenarnya kejutannya adalah solitude. Ini sesuatu yang mungkin agak ada orang yang anggap ini sepele, kedamaian sepele gitu. Tapi ini adalah hal yang sangat krusial atau hal yang sangat penting. Susah loh dapetin kedamaian, dapetin rasa tenang, kayak mau tidur tenang, bangun tidur happy gitu. Mau dimanapun kamu berada, kamu ngerasa tenang gitu. Kayak kamu punya bubble kamu sendiri, kamu punya dunia kamu sendiri. Ini kalau aku lihat, kalau 1-3 bulan ke depan, proteksi di sekeliling kamu itu kayak, kalau diimajinasikan itu kayak bubble gitu, kayak bola gitu. Itu cukup strong bolanya, dan kamu mau pergi kemanapun bola itu tetap utuh gitu. Jadi tidak ada energi-energi negatif yang bisa masuk ke dalam lingkup energi kamu gitu. Jadi kamu bisa mentalin itu, which is ini energinya sangat strong. Nah ini jadi kayak blessing dari Tuhan gitu kalau aku lihat. Jadi dimanapun kamu pergi, kamu bisa dapetin rasa ketenangan. Untuk kalian yang punya anxiety, kalian punya kecemasan berlebihan, kamu akan nemu cara untuk menenangkan diri kamu gitu. Temukan cara itu sendiri. Mungkin kamu bisa ngobrol sama teman-teman, atau ngeliat teman-teman, atau bahkan kayak ngeliat artikel di internet gitu, atau bahkan di sosial media. Nggak semua orang caranya bisa sama untuk menenangkan gitu. Jadi setiap orang punya keunikan masing-masing. Yang aku percayai kenapa kita dikasih kecemasan, karena kita ternyata punya kemampuan untuk healing diri sendiri. Aku percaya setiap manusia itu punya kemampuan healing sendiri. Nanti di dalam waktu dekat kamu akan nemuin itu, cara healing untuk dirimu sendiri. Saran aku adalah cari sendiri. Niatkan untuk cari sendiri jawabannya di dalam diri. Karena kalau terus-terusan ngikutin cara orang lain, sebenarnya nggak akan nemuin pasnya gitu. Mungkin akan nemuin kedamaian sehari 2 hari, tapi hari-hari berikutnya akan cemas lagi gitu. Tapi kalau kita nemuin sendiri caranya kayak gimana, ketenangan itu bakalan long last gitu. Jadi yang tadi aku bilang, mungkin ini sepele banget, tapi ini hal yang sangat penting gitu. Nggak semua orang bisa kayak gini. Dari energi The Hermit sendiri nanti ada informasi dari semesta. So kalau aku lihat ini lebih terkoneksi lagi sama semesta, entah itu mimpi yang prophetic atau mimpi-mimpi yang dari spirit guide, mimpi-mimpi dari semesta gitu, yang penuh dengan makna, penuh dengan pesan-pesan. Saran dari aku, punya jurnal mimpi gitu. Jadi nanti kalau bangun tidur, kamu tinggal nulis-nulis gitu, mimpi kamu kayak gimana. Lalu mungkin bisa satuin sama gratitude journal juga. Jadi saat bangun tidur bersyukur nih, apa nih gitu yang bisa bikin kamu seneng, yang kamu punya. Lalu di sini
kedamaian dalam loneliness. Ini sulit loh. Waktu ngerasa kesepian bisa damai itu sulit loh. Jadi kamu mampu untuk bisa menghadapi loneliness atau menghadapi kesepian itu sendiri gitu. Dan Nine of Wands sama energi The Hermit sebenarnya energinya 11-12, dua-duanya sama-sama pegang tongkat, dua-duanya sama-sama sendiri. Ini energi yang aku bilang kayak mandiri lah, ngedapetin kebahagiaan secara mandiri. Bukan karena kita divalidasi sama orang atau mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Dan terutama untuk kalian yang melakukan perjalanan spiritual, nanti ada kenaikan level gitu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Ada misteri tentang diri kamu yang tiba-tiba kayak, oh ternyata aku bisa ini ya, gitu. Kayak self-discovery gitu. Kayak menemukan keunikan diri sendiri. Ini ada The Moon, ada energi Pisces, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ini ada sesuatu tentang waktu. Di sini, pertama kalau ngomongin soal waktu, ini berarti ada sesuatu yang diatur sama ada divine timing di sini. Cuman ini ada suatu momentum. Ini beberapa dari kalian, contoh misalnya kayak siang-siang atau pagi-pagi gitu, ya udah biasa aja gitu rasanya. Tapi nanti ada malam-malam, udah rasa ke malam kau badan kayak ngambang gitu, intuisi lebih tajam lagi gitu. Jadi ini ada sesuatu yang terjadi di siang dan malam hari yang cukup berbeda ya. Jadi kayak ada momentum lah untuk diri kamu. Jadi bisa saja ini momentumnya kamu untuk bersinar. Jadi karena sudah sabar, divine timing membantu kamu. So kalau aku lihat di sini juga mungkin beberapa dari kalian ngerasa punya konflik di dalam diri. Selesaiin dulu sebenarnya konfliknya. Jadi harus tahu maunya apa. Saat kita tahu maunya apa, kamu dikasih kesempatan nih buat bercermin, ibaratkan buat self reflection. Kamu lihat dirimu sendiri 1 tahun ke depan gimana sih? Gitu. Siapa sih diri kamu? Itu udah tahu. Harus tahu jawabannya apa gitu. Saat sudah tahu jawabannya apa, ini kayak istilahnya turning point atau titik balik kehidupan kamu sekarang gitu. Jadi kalau aku lihat kejutannya adalah kamu dikasih nih apa yang kamu pengen dapetin. Entah itu kamu mau jalan kah? Dari kemarin ngerasa di jalan buntu, dikasih jalan. Ngerasa kok aku udah usaha tapi nggak ada hasil, nah nanti dikasih hasilnya. Atau kemarin-kemarin kamu ngebuat sesuatu, buat karya atau apapun, nih dikasih panggungnya nih sekarang. Tunjukin bakat kamu apa. Jadi karena di sini ada energi The Moon itu selalu ngomongin soal intuisi dan emotion. Jadi jangan sampai saat kamu pengen ngeraih sesuatu terkabut sama emosi-emosi di masa lalu yang kamu tahan. Keluarin dulu semuanya. Jadi waktunya sendiri buat ngebenahin sendiri gitu. Jadi benahi dulu yang harus dibenahi, terutama emotion. Lalu kamu nanti bisa ngeliat dengan jelas dirimu siapa gitu. Lalu intuisi kan semakin meningkat. Tadi ada momentum waktu dimana mungkin di pagi hari ngerasa biasa aja sih gitu, ya udah santai, damai. Cuma nanti mulai ke malam ada perasaan-perasaan yang muncul, atau kamu bisa narik perasaan-perasaan orang lain, atau bahkan intuisi yang semakin kuat gitu. Nah ini akan kerasa banget gitu antara pagi sama malam hari. Kebanyakan dari kalian malam hari itu akan semakin sensitif. Jadi prepare yourself gitu. Jadi kalau malam hari belajar untuk tidak terlalu banyak overthinking tentang sesuatu hal yang tidak ada. Fokusnya ke sesuatu yang lebih nyata lagi, karena di sini pasti ada godaan dari The Moon di mana kita biasanya menghayal, atau saat menghayal tiba-tiba ada pikiran negatif gitu. Itu yang akan ketarik gitu. Nanti termanifestasi. Jadi sudah mulai harus pilih-pilih ya gitu, pikiran yang memang harus dipikirin, mana yang nggak perlu dipikirin. Oke. Di sini juga selain intuisi, kemungkinan bakat spiritual nanti akan ketemu. Beberapa dari kalian nemunya itu mungkin dengan cara yang unik. Bisa dengan belajar, tiba-tiba kayak saat belajar sekali kok bisa langsung tahu gitu, bisa langsung bisa gitu contohnya. Atau ada yang dapatnya
lewat mimpi gitu, dapetin wejangan-wejangan lewat mimpi, atau bahkan saat lagi ngobrol sama keluarga. Di sini ada friendship. I understand that friend is in my life for a reason. Walaupun dikasih momentum sendiri, kamu orang yang mandiri, bisa berdiri sendiri gitu. Kita punya teman-teman itu ada maknanya, ada reasonnya. Kadang-kadang kita dihadirkan untuk teman kita untuk ngebantu dan vice versa. Mereka dihadirkan dalam hidup kita untuk ngebantu. Jadi di sini teman-teman sekeliling kamu itu ada alasannya kenapa mereka hadir. Hargai, terkonek sama teman-teman. Abundance, I'm limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi nanti kemampuan manifestasi akan semakin meningkat. Jadi mungkin ini lebih seperti kayak kejutan yang dikasih sama semesta, dimana ada momentum, ada momen dimana saat kamu pengen sesuatu dapet, datang gitu. Gunakan momentum tersebut untuk meminta sesuatu yang positif. Makanya tadi controlling emotion yang negatif atau pikiran-pikiran yang kadang-kadang suka kebentuk karena ketakutan. Ya ini keunikan diri sendiri. Apa hal yang ngeganggu dirimu, apa hal yang bisa bikin kamu takut, hadapin dulu. Kalau aku lihat nanti ada perubahan lingkungan, kejutannya sebenarnya ngomongin soal koneksi yang akan lebih baik lagi ya, gitu. Jadi beberapa dari kalian akan ketemu sama sosok orang-orang yang penting nantinya. The Tree of Soul, collective wisdom, kinship group, and library. Yang tadi aku bilang ini akan ketemu sama orang-orang yang sejalan. Ada yang ketemu sama soul family, gitu. Jadi jiwamu ini punya koneksi, punya keluarga, akan ketemu sama jiwa-jiwa lain yang mirip sama dirimu atau jiwa-jiwa lain yang punya koneksi yang kuat gitu. Ada teman-teman baru, ada perkumpulan baru, ada lingkungan baru juga. The Angel Gate, cleansing, protection, and blessing. Jadi saat dibersihkan sama semesta, anggap itu anugerah. Jadi saat di-clearing energinya atau dibersihkan energinya, kadang-kadang akan dihempaskan hal-hal negatif nih gitu. Jadi sudah harus bisa menahan diri untuk tidak mengotori diri sendiri lagi dengan energi yang buruk. Ada alignment 222, jadi kemungkinan kamu akan sering lihat angka ini. Kamu ada di jalan yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, ngelakuin hal yang tepat. Jangan ragu, jangan bingung. Ada trust the magic of new beginning, percaya sama hal awal mula baru, itu pasti ada magicnya, ada anugerahnya. Proteksi dari semesta sangat-sangat besar. Syukuri. I am open to receive. Waktunya untuk membuka tangan kamu untuk nerima. Jadi kalau kamu nanya apa yang kejutannya, apapun yang kamu minta, ini kamu dapetin. So this was your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book personal reading. Link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. ini halo semua. My name is Maha. So this is your reading. Ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung mulai aja. Ini adalah misteri tentang kehidupan kamu, rahasia yang akan hadir, dan kejutan yang akan hadir. Two of Stars sama energi The Four of Wands. Oke, ini adalah pilihan. Tidak dipungkiri ya, kebanyakan dari kalian pilihannya soal percintaan gitu. Jadi ini bisa saja pilihan soal percintaan antara si milih A atau si milih B gitu. Atau bahkan
memilih antara percintaan atau pekerjaan, percintaan atau keluarga gitu. Jadi kalau aku lihat ada pilihan yang besar yang harus kamu pilih dalam waktu dekat di sini. Banyak dari kalian akan manifestasi cinta. Jadi kalau aku lihat dari energi The Four of Wands sendiri kan itu kan pertemuan antara dua jiwa yang memiliki fondasi yang sama gitu, memiliki keinginan yang sama, memiliki kepercayaan yang tujuan yang sama gitu. Jadi kalau aku lihat kalau dari energi The Four of Wands sendiri ini pertemuan yang bisa dibilang tidak bisa dipungkiri lah gitu. Tapi pertemuan ini juga bukan hanya memberikan anugerah ke dirimu saja, tapi memberikan anugerah ke dirimu dan orang-orang sekitar kamu gitu. Jadi ada pertemuan yang kamu pernah ngeliat nggak sih kalau ada orang bersatu tuh bikin kita happy gitu. Nah ini keadaan diri kamu bersatu sama seseorang. Saat kamu bersatu bikin orang-orang sekitar happy, bahagia gitu, kayak kamu membagi kebahagiaan ke orang-orang sekitar. Tapi memang sebelum ada persatuan ada pilihan yang harus diambil dulu. Dari energi The Two of Stars kamu harus tahu prioritas hidupmu apa, disesuaikan sama dirimu sendiri. Prioritas hidup kayak gimana, kamu ngeliat dirimu di 1 tahun atau 2 tahun ke depan seperti apa gitu. Lihat gambaran diri sendiri. Jadi belajar untuk bisa menyeimbangkan keputusan itu berdasarkan pikiran, logika, rationality, perasaan, sama intuisi, dan sama gambaran kamu di masa depan. Seimbangin itu, nanti kamu bisa memilih sesuatu yang tepat, jalan yang tepat, keputusan yang tepat, gitu. Di sini ada energi Fire Sign Aries lalu Sagittarius, lalu ada energi Earth Sign Taurus Virgo Capricorn. Jadi kalau aku lihat semangatnya luar biasa, terutama untuk romansa. Kalau kamu lagi nggak fokus ke romans, ini ngomongin soal tempat tinggal. Beberapa dari kalian bahkan punya income atau punya rezeki lah yang bisa ngebantu kamu untuk ngerenov rumah, punya rumah, punya lingkungan rumah impian kamu gitu, atau bahkan kayak ada beberapa dari kalian berpindah atau ngebangun rumah baru. Jadi ini konsepnya kayak tempat tinggal gitu, jadi memperindah tempat tinggalmu. Jadi kalau aku lihat ada 1-2 orang yang mungkin kerjanya lebih dari 1 nih gitu. Jadi punya pekerjaan sampingan dan akhirnya punya pemasukan yang lebih lagi, dan ini saran dari aku fokusin untuk ke tempat tinggal dulu. Harmoniskan tempat tinggal, bikin tempat tinggal kamu layaknya kayak sanctuary, kayak tempat yang memang bikin kamu nyaman banget, bikin kamu happy. Istilahnya kayak kamu pulang ke rumah atau ke kamar kamu happy gitu. Ngebentuk suasana seperti itu, lalu rezeki tuh ngalir terus gitu. Karena tempat istirahat kamu tuh bikin kamu bahagia. Nah, saat momen dimana kamu istirahat, kamu bahagia, semakin mudah untuk manifestasi, semakin mudah untuk menarik abundance. Jadi ini kalau lagi, terutama kalian yang gak ada seseorang ya gitu, belum ada someone special, ini sarankan untuk fokus ke lingkungan sekitar dulu gitu. Lingkungan rumah terutama, atau lingkungan tempat tinggal. Karena kalau aku lihat, saat kamu kayak istilahnya ngebersihin energi sekitar tempat kamu istirahat gitu, nanti kayak akan membuka pintu-pintu atau membuka blok-blok yang dari kemarin ngeblok rezeki dirimu gitu. So aku bakalan lihat, ya di sini kalau aku lihat rahasia tentang diri kamu adalah lingkungan sekitar. Jadi beberapa dari kalian balik lagi dapat rezeki untuk memperindah tempat tinggal, ada yang pindah juga, ada yang ngebangun rumah, ada yang renovasi. Ini kayak dapat materinya soalnya gitu. Lalu kehadiran seseorang. And then di sini ada Page of Cups. Untuk kalian yang single dari kemarin, coba deh mungkin agak sedikit ngerubah posisi furnitur. Itu juga akan ngebuka hambatan-hambatan soal percintaan gitu. The Wheel of Fortune di sini kan lucu nih gambarnya. Di sini ada yang pakai jubah putih, yang ini pakai jubah hitam gitu. Hidup itu ada siklusnya. Sometimes setiap manusia itu pasti punya positif dan negatifnya. Dari hal-hal atau benda-benda dalam kehidupan kita pun seperti itu gitu. Kayak kamu punya handphone bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kamu punya pisau di rumah, bisa jadi positif, negatif, tergantung siapa yang pegang
Kalau yang pegang chef itu bisa jadi hal yang positif, kalau yang pegang maling itu jadi negatif gitu. Jadi tergantung dari gimana manusia pakainya gitu. Apapun yang kita punya dalam kehidupan tergantung dari diri kita sendiri. Makanya kalau dari The Wheel of Fortune sendiri, ini konsepnya kita yang ngatur sendiri semuanya. Kamu mau dapetin apa? Kamu mau narik apa? Kamu mau meraih apa? Tergantung dari niat sendiri gitu. Semua dasarnya dari niat. Semua dasarnya dari niat gitu. Soal percintaan contohnya. Contoh misalnya ada si A suka sama si B. Tapi niatnya itu cuma ingin memiliki gitu. Cuma ingin memiliki karena gak mau ngelihat si B bahagia sama orang lain. Nah, di situ mungkin ada tarik menarik percintaannya, dimana jadian nih si A sama si B, tapi penuh dengan toxic relationship, penuh dengan hubungan toxic dan segala macam gitu. Jadi itu bagaikan contoh di kehidupan kita. Mungkin udah ada di sekeliling diri kamu. Ini contoh untuk relationship ya. Makanya kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk ngebangun cinta, bangunlah dengan niat yang positif. Kamu mau bangun pekerjaan, bikin usaha sendiri, bangunlah dengan niat yang positif. Kamu mau ngebantu orang lain, bangunlah dengan niat yang positif gitu. Jadi tergantung dari diri sendiri semuanya. Nah, dari The Wheel of Fortune kamu dikasih keberuntungan. Konsep dikasih keberuntungan adalah kita ngelakuin sesuatu dulu gitu. Jadi contoh misalnya gini, ada yang menang undian gitu. Kayak ada yang beli makanan instan atau mie instan terus dapat undian gitu. Kan ada action atau ada pergerakan untuk beli mie instannya dulu baru dapat undian. Nggak yang tiba-tiba lagi diam-diam tiba-tiba ada mie instan turun gitu terus dapat undiannya, kan nggak gitu konsepnya. Jadi ada sesuatu yang kita lakuin dulu untuk dapetin si keberuntungan tersebut. Jadi apapun itu konsepnya. Contoh sekarang yang lagi kamu fokusin di percintaan nih gitu, usahakan dulu buka pagar kamu, ngobrol sama orang-orang, ketemu orang-orang baru di situ ada keberuntungannya gitu. Kayak kamu pergi ngedate, di situ ada keberuntungannya ya, ternyata beruntung ketemu orang yang tepat gitu. Tapi ada action ngedate-nya, ada usaha ngedate-nya, sama kayak pekerjaan juga gitu. Kayak aduh aku pengen pendapatan yang lebih, coba usaha dulu gitu, bangun usaha dulu gitu, kerja dulu, gerak dulu gitu, baru nanti ada keberuntungan di situ. And everything, di segala hal semuanya, dari niat kita ngelakuin sesuatu hal baru nanti kita dapat keberuntungannya gitu. Jadi jangan diem aja. Sudah harus memberikan energi kita untuk sesuatu yang memang baik untuk diri kita, dan memberikan energi cinta kita untuk orang-orang yang cinta kita juga. Jadi jangan menyia-nyiakan energi kita gitu. Contoh misalnya sudah tahu nih, misal kamu usaha soal percintaan, terus ada orang yang kamu sukain tapi feedbacknya nggak sesuai sama diri kamu, sudah harus stop. Cara menghargai diri kamu adalah kamu harus stop untuk bisa mencurahkan cinta ke dia sementara dia ngasih kekosongan gitu. Jadi udah harus sama gitu, dealing sama orang yang sama gitu. Kamu ngasih 10, dia ngasih 10. Dia maju, kamu maju gitu. So, dari energi The Page of Cups sudah harus menangisi cinta-cinta yang sebenarnya cuma kayak godaan-godaan, obsesi atau cinta-cinta yang palsu. Sudah harus stop menangisi kepalsuan. Di sini lebih fokus sama realita. The Ace of Pentacle itu adalah kenyataan. Jadi sudah harus fokus ke kenyataan. Coba di pikiran, di mata kita, fokusin ke hal-hal yang nyata dalam kehidupan. Sudah harus stop memberikan energi kita untuk ilusi, gitu, fantasi. Okay? Walaupun fantasi dan ilusi atau bahkan imajinasi dibutuhkan untuk manifestasi, itu beda sendiri. Itu untuk personal sendiri-sendiri atau untuk cara kamu meminta sama yang di atas. Tapi kalau sama manusia atau hubungan sesama manusia, sudah harus lihat kenyataan. Gitu. Okay? Kita bakal lihat failure. Understand that a mistake, it's only an opportunity to learn. Yang namanya sebuah kesalahan
itu adalah sebuah kesempatan untuk kita belajar. Kalau kita nggak salah, kita nggak ngelakuin kesalahan, kita nggak akan bisa ngebentuk diri kita sendiri. Kita yang sekarang itu terbentuk dari pengalaman hidup, kesalahan, dan kebenaran kita. Jadi belajar untuk menghargai itu walaupun kamu anggap itu adalah sebuah kekalahan. Di sini, death, I'm learning that ending are merely beginning. Sesuatu yang berakhir itu berarti tandanya ada awal mula. Ini adalah konsep kekayaan, abundance, ini wealth. Jadi kalau aku lihat sudah ada terukir di alam bawah sadar sendiri, kamu berhak untuk dapetin kekayaan ya. Lebih percaya kamu mampu untuk dapetin itu. Lebih percaya diri kamu mampu untuk dapetin itu. Di sini ada falling, belajar untuk bisa menghadapi ketakutan sendiri. The Light Priestess, Galactic Wisdom, Cosmic Ritual. Akan mendapatkan pemahaman yang beda dari orang lain, lebih percaya sama pemikiran kamu sendiri di sini. Yang namanya Galactic Wisdom itu kan sebuah anugerah yang datangnya dari semesta dalam bentuk pemahaman yang lebih gitu. Jadi kamu punya kepintaran itu gitu, gunakan kepintaran tersebut. Fairy energy, growth, expansion, and flowering. Ini waktunya kamu berkembang. Mungkin warna biru, ungu itu bisa jadi warna yang jadi membawa keberuntungan untuk dirimu sendiri. Cuma nanti usahakan apapun yang kamu lakukan dasarnya dari cinta. Kamu mencintai itu, kamu menumbuhkan rasa cinta di situ gitu. Di sini ada you doing great, you deserve a star. Ini waktunya kamu mendapatkan bintangmu, waktunya kamu dapetin panggungmu sendiri, waktunya kamu dapetin sorotan gitu. Jadi nanti ada kayak istilahnya di kegelapan ada lampu sorot nyorotnya ke kamu. Orang-orang bakalan memperhatikan dirimu atau lagi fokusnya ke kamu banget gitu. Gunakan kesempatan itu untuk lakukan yang terbaik. Ada 555, change, ada perubahan. Ini waktunya buat awal mula baru. Sesuatu yang baru akan hadir dalam hidupmu. Ini bisa orang baru, bisa pekerjaan baru, bisa aliran energi baru gitu, dari rezeki yang baru. The vibe you send out will come back. Jadi energi yang kamu bagi keluar itu akan balik ke kamu. Kalau kamu mau dapetin energi uang, let's say gitu, harus bisa memancarkan energi kekayaan. Energi kekayaan tuh ngerasa makmur, perasaan-perasaan tidak kurang gitu. Itu harus ditanamin. Kamu mau cinta, harus mampu untuk membagi energi cinta. Your body deserve love. Jadi badanmu, tubuhmu butuh cinta. Jadi usahakan untuk bisa punya lifestyle, pola hidup yang baik untuk tubuhmu. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga membantu. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and the next reading. Bye!